Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Ayatilla dengan NPM 2230109165. Di sini kami akan meresum buku Manajemen Pelayanan Publik yang dikarang oleh Dr. Hayat SAP, MSI. Langsung saja, bab 1 pendahuluan. Pelayanan publik merupakan pelayanan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pelayanan publik sebagai indikator penting dalam penilaian kinerja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Penyelenggaraan pemerintahan dikatakan baik jika pelayanan publik yang dilakukan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pelayanan yang baik dan berkualitas memberikan implikasi kepuasan kepada masyarakat karena masyarakat secara langsung menilai terhadap kinerja pelayanan yang diberikan. Indikator kepuasan masyarakat itulah yang menjadi tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Setiap lembaga publik pastinya bersentuhan dengan aspek pelayanan publik yang berhubungan langsung dengan masyarakat sebagai bagian yang utama dalam penyelenggaraan pemerintahan selain pihak swasta. Pemerintah sebagai penyedia dalam hal ini adalah maklumat pelayanan dan standar operasional prosedur atau SOP. Ketentuan dan persyaratan penerima pelayanan tentunya juga diatur sedemikian rupa sehingga pelayanan yang dilakukan sesuai dengan harapan bersama. Selain teknis pelayanan, aspek non-teknis juga memengaruhi proses pelayanan. Termasuk di dalamnya adalah kualitas sumber daya aparatur pelayanan. Kualitas dan kompetensi aparatur pelayanan juga dapat memengaruhi pelayanan yang diberikan. Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara PKP 2A 4 LAN Aceh di tahun 2014 juga mengungkapkan bahwa tidak mudah mengubah mindset, karakter, manajemen, dan sistem yang ada dalam pengelolaan sumber daya manusia aparatur. Persoalan yang paling pokok adalah pertama, budaya kinerja dan pelayanan yang belum tertanam dengan baik. Kinerja yang dilakukan masih dianggap sebagai sebuah aktivitas atau rutinitas, formalitas. Budaya kinerja dan pelayanan menekankan pada aspek substansif dengan kinerja pelayanan, yaitu kinerja pelayanan untuk kepentingan masyarakat sebagai penerima pelayanan. Perlu ditanamkan juga bahwa kinerja dan pelayanan adalah sebuah kewajiban yang tidak hanya digugurkan dengan aktivitas dan rutinitas saja. Masyarakat sebagai penerima pelayanan perlu ditanamkan juga bahwa kinerja dan pelayanan adalah sebuah kewajiban yang tidak hanya digugurkan dengan aktivitas dan rutinitas saja. Hal ini dibutuhkan sebagai evaluasi kinerja dan pelayanan komprehensif untuk memastikan apakah kinerja dan pelayanan berjalan sesuai dengan maklumat dan sesuai dengan standar minimalnya. Evaluasi kinerja aparatur saat ini belum maksimal dalam aplikasinya. Kinerja pegawai berorientasi pada kuantitas dengan mengedepankan terlaksananya tugas sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Poin B, manajemen dan pelayanan. Setiap organisasi mempunyai kerangka dasar untuk melakukan kegiatan organisasi sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Ada kepemimpinan, sarana prasarana, sumber daya manusia, dan pendanaan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Seluruh komponen organisasi yang dijalankan berdasarkan sistem yang dibangun. Organisasi merupakan wadah untuk mengorganisir seluruh komponen organisasi untuk bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Ada proses manajemen yang dijalankan dalam sebuah organisasi publik erat kaitannya dengan proses manajemen publik, baik secara teori maupun praktik. Organisasi publik harus dikelola dengan manajemen publik karena orientasi yang dibangun adalah public service atau untuk kepentingan publik dan masyarakat. Walaupun secara prinsip tidak ada bedanya dengan manajemen yang lainnya, tetapi manajemen publik mempunyai kerangka konsep yang sangat berbeda karena orientasinya jelas juga berbeda. Proses manajemen itu sendiri menurut Safroni 2012 adalah suatu siklus. Apabila prosesnya berkualitas, maka akan menghasilkan perbaikan yang berkelanjutan yang berimplikasi kepada kinerja. Kinerja aparatur berdampak pada output yang menghasilkan menjadi lebih baik dan sesuai dengan harapan. Oliver Sheldon
1930 juga mengatakan bahwa manajemen mempunyai kegunaan sebagai fungsi kajian industri dalam pelaksanaan kebijakan dipandang dalam batas-batas kumpulan penyelenggaraan dalam pekerjaan organisasi untuk tujuan khusus yang akan datang. Di sisi lain, manajemen yang dimaksud sebagai suatu proses khusus yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lain. George Terry, 1964. Manajemen secara umum banyak disebutkan oleh beberapa ahli, baik secara spesifik maupun secara umum. Ada yang mengatakan bahwa manajemen adalah ilmu pengetahuan yang mandiri, yang sebenarnya akan Anda kerjakan sendiri. Selanjutnya, mengkaji apakah sesuatu itu dikerjakan dengan cara yang terbaik serta termudah. Beberapa definisi dan antara lain bahwa manajemen ditentukan kerja tim, delegasi, dan hasil. Manajemen mengakui presensi intuitif, keterampilan subjektif dalam proses manajemen yang pertumbuhan pentingnya pengetahuan yang teruji dengan satu petunjuk untuk keputusan dan tindakan manajerial. Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian manajemen hampir mempunyai konsep yang sama, bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap organisasi yang dilakukan secara bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi. Baik, selanjutnya di bab 2. Di bab 2, konsep fungsi dan tujuan pelayanan. Pengertian pelayanan publik khususnya di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik memberikan definisi pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang jasa ataupun pelayanan administratif yang disediakan dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Menurut Lewis dan Gilman 2005 bahwa pelayanan publik adalah kepercayaan publik. Pelayanan publik dilaksanakan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada. Nilai akuntabilitas pelayanan yang diberikan dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat tentang pelayanan yang diberikan, dan pertanggungjawaban terhadap ospek yang dilayani adalah bagian dari pemenuhan terhadap pelayanan publik untuk menjunjung tinggi kepercayaan kepada masyarakat. Kepercayaan masyarakat yaitu adalah sebagai dasar untuk mewujudkan tercapainya pemerintahan yang baik. Sementara itu, dalam konteks pelayanan publik adalah melayani kebutuhan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Pelayanan publik adalah melayani secara keseluruhan aspek yang mendasar kepada pelayanan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk dipenuhi sesuai dengan ketentuannya. Pelayanan publik adalah menjadi suatu wadah atau sistem yang dibangun dalam pemerintahan untuk memenuhi unsur kepentingan rakyat. Pelayanan publik merupakan pemberian layanan yang diberikan kepada warga negara secara baik dan profesional, baik jasa, barang, ataupun administratif sebagai bagian dari keperluan masyarakat. Pelayanan publik yang baik memberikan kepuasan terhadap masyarakat atas pelayanan tersebut. Optimalisasi pelayanan publik menurut pendapat Indri dan Hayat 2015 adalah memberikan pelayanan secara profesional dan berkualitas yang mempunyai implikasi positif terhadap kepuasan masyarakat. Profesionalitas sebagai pelayanan ditunjang oleh sikap dan perilaku dalam pemberian layanan sumber daya manusia menjadi indikator penting dalam pelayanan publik secara baik. Selanjutnya, poin B, konsep pelayanan publik. Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 menjadi acuan bagi penyelenggaraan negara untuk memberikan pelayanan secara optimal dan maksimal. Pelayanan yang maksimal dan optimal menjadi rujukan bagi masyarakat yang menerima pelayanan. Kesinambungan seperti itulah yang memberikan dampak kepercayaan masyarakat memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Masyarakat akan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan jika pelayanan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dasarnya adalah tergantung dari bagaimana ia melayani, seperti apa pelayanannya, dan bagaimana pelayanan yang diberikan. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25/2009 menyebutkan bahwa ruang lingkup pelayanan publik adalah meliputi pelayanan barang publik dan jasa serta pelayanan administratif yang diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemberian pelayanan dalam ruang lingkup tersebut harus dipenuhi oleh pemerintah secara baik, akuntabel, dan maksimal, sehingga kepuasan masyarakat dalam penerimaan pelayanan yang dapat terpenuhi dengan baik. Pelayanan publik tidak hanya memberikan pelayanan secara fisik, tetapi sikap, perilaku, dan penerimaan dari aparatur pemberi layanan menjadi titik penting dalam pelayanan publik. Yang pertama, kepemimpinan atau leadership. Kepemimpinan merupakan penggerak utama organisasi. Otoritas organisasi berada di tangan pemimpin. Pemimpin juga harus menjadi kunci keberhasilan dari suatu organisasi. Begitu juga kegagalan organisasi juga tergantung bagaimana pemimpin melakukan proses kepemimpinannya. Pemberian layanan dapat dilakukan secara optimal jika sistem kepemimpinan dikelola secara baik atau dikendalikan dengan pemimpin yang baik. Seorang pemimpin tidak hanya menjadi pengambil kebijakan dalam organisasi, tapi harus menjadi agent of change dan pelaku dalam organisasi yang ditulis ayat 2014. Yang kedua, budaya organisasi atau organisasional kultur. Prinsip pelayanan publik menjadi rentetan birokrasi dalam pelaksanaannya. Pelayanan publik tergantung seperti apa budaya organisasi yang dibangun di dalam organisasi itu sendiri. Budaya organisasi bukanlah suatu struktur yang membingkai organisasi, tetapi kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Budaya organisasi berjalan seiring dengan sistem yang dibangun dengan visi, misi, tujuan, atau strategi yang ada, sehingga membentuk karakter organisasi yang sangat baik dan juga benar. Yang ketiga, faktor kelembagaan. Kualitas pelayanan publik juga dipengaruhi oleh faktor kelembagaan. Bagaimana aspek pelayanan yang diberikan oleh lembaga akan memengaruhi aspek pelayanan yang diberikan. Sumber daya aparatur yang berada dalam sebuah lembaga menjadi bagian penting dalam pelayanan, tetapi pengaturan dan penerapan standar pelayanan diberikan secara legal formal oleh lembaga. Selanjutnya yang keempat, standar operasional prosedur atau tata kerja. Standar operasional prosedur atau SOP adalah menjadi utama dalam sebuah organisasi atau SOP. Tata kerja adalah rel bagi organisasi dalam menjalankan seluruh aspek kegiatan keorganisasian sebagai pagar dalam menjalankan aktivitasnya. Tentunya organisasi harus diukur dalam kinerja. SOP diperlukan sebagai aspek terpenting untuk memberikan tata kerja yang maksimal bagi siapa saja yang menerima outputnya. Selanjutnya yang kelima, standar pelayanan. Standar pelayanan selain SOP atau tata kerja organisasi, standar pelayanan menjadi bagian yang tidak bisa diabaikan dalam aspek pelayanan. Yang diabaikan dalam aspek pelayanan publik. Optimalisasi pelayanan publik juga dipengaruhi oleh standar pelayanan yang diberikan. Standar pelayanan atau LAN yang dikutip LAN 2010 meliputi standar untuk menyelesaikan standar biaya, persyaratan, prosedur, dan dasar hukum pelayanan. Selanjutnya yang keenam, pengelolaan pengaduan masyarakat. Sebagai bentuk penguatan terhadap aspek pelayanan publik dan bentuk kerjasama yang baik antara masyarakat dengan pemerintah, pengaduan masyarakat harus difasilitasi secara baik. Yang ketujuh, pengendalian dan evaluasi. Pelayanan publik bagian dari sebuah sistem yang dibangun dalam organisasi. Penyelenggaraan pelayanan tentunya harus melakukan pengendalian dan evaluasi untuk menjadi lebih penting atau lebih baik dari sebelumnya. Pengendalian dan evaluasi merupakan sebuah sistem yang membangun organisasi. Selanjutnya yang kedelapan, sarana dan prasarana. Pelayanan publik tidak serta-merta yang berkaitan dengan apa yang diberikan oleh aparatur kepada masyarakat yang menerima pelayanan. Sarana dan prasarana merupakan salah satu bagian penting dalam pemberian pelayanan. Gedung yang memadai misalnya, yang memberikan keluasan dan kenyamanan bagi masyarakat yang akan meminta pelayanan. Penggunaan yang kesembilan, penggunaan teknologi informasi.
Penggunaan teknologi informasi saat ini menjadi kebutuhan masyarakat. Secara umum, Indonesia merupakan bangsa atau pagar yang sangat besar dalam penggunaan teknologi saat ini. Bahkan, salah satu masyarakat terbanyak yang menggunakan teknologi dan informasi antara lain Indonesia, Amerika, dan lain-lainnya. Yang ke-10, pengelolaan sumber daya manusia. Sumber daya manusia dalam instansi pemerintahan menjadi aktor utama dalam pemberian pelayanan. Kompetensi dan kualitas sumber daya manusia menjadi taruhannya. Aspek pendidikan menjadi salah satu indikator kompetensi dan kualitas itu sendiri. Selanjutnya, poin C, fungsi pelayanan publik. Fungsi pelayanan publik sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pelayanan publik secara baik dan berkualitas dipengaruhi oleh konsepsi dasar yang dibangun dengan reformasi birokrasi menuju tatanan dan sistem pengelolaan yang profesional kinerja. Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pada pasal 2 disebutkan bahwa pelayanan publik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik, kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban warga negara dalam penerimaan pelayanan publik. Selanjutnya, poin D, tujuan pelayanan publik. Aspek yang menjadi dasar dalam pelayanan publik adalah melayani masyarakat sebaik-baiknya dalam rangka membantu terkait dengan urusan administrasi kepemerintahan atau kebutuhan barang atau jasa publik. Pelayanan publik yang baik tentunya menjadi harapan penting bagi masyarakat, mulai dari sikap aparatur yang memberikan pelayanan, bentuk pelayanan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sampai perilaku aparaturnya itu sendiri. Lanjut bab 3. Pengertian kinerja pelayanan publik. Pengertian kinerja pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pelayanan kepada masyarakat sebagai pengguna pelayanan adalah bagian dari pelayanan publik. Penerimaan oleh masyarakat menjadi penilaian tersendiri atas apa yang telah diberikan oleh aparatur pelayanan melalui pelayanannya. Setiap pelayanan yang diberikan adalah bagian dari tugas dan tanggung jawabnya, serta sudah menjadi kewajiban penyelenggara pelayanan untuk memberikan pelayanan secara baik atau buruk. Penilaian secara baik atau buruknya penilaian terhadap pelayanan publik tergantung sejauh mana pelayanan itu diberikan. Demikian itu juga menjadi media kontrol masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan. Kontrol untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Baik, di poin B, sifat dan bentuk kinerja pelayanan publik. Kinerja pelayanan publik sejatinya memang harus berjalan sesuai dengan sifat dan bentuknya. Secara prinsip, sifat kinerja pelayanan publik adalah membantu masyarakat dalam menerima hak dan kewajibannya, yaitu menerima pelayanan yang dibutuhkan secara baik, menjadi kewajiban bagi aparatur pelayanan untuk memberikan pelayanan secara profesional. Sinambela 2011 mengutip pendapatnya Haynes 1986 di halaman 63-64 menyatakan bahwa yang menjadi landasan terhadap deskripsi jabatan terhadap tugas pokok dan fungsi dari aparatur adalah yaitu terbagi menjadi 7 bagian. Yang diantaranya, yang pertama, penentuan gaji. Deskripsi jabatan menjadi dasar untuk perbandingan pekerjaan dalam organisasi dan dapat dijadikan sebagai acuan pemberian gaji yang adil, serta sebagai data pembanding dalam persaingan dalam perusahaan. Yang kedua, seleksi pegawai. Dalam penerimaan pegawai atau seleksi pegawai merupakan bagian dari deskripsi jabatan. Yang ketiga, orientasi. Deskripsi jabatan dapat mengenalkan tugas-tugas pekerjaan yang baru kepada pegawai dengan cepat dan lebih memungkinkan untuk mencapai tujuan yang secara efektif. Yang keempat, penilaian kinerja. Deskripsi jabatan menunjukkan perbandingan bagaimana tugas dan tanggung jawab pegawai dijalankan sebagaimana mestinya. Yang kelima, pelatih dan pengembangan. Deskripsi pelatih dan pengembangan jabatan memberikan analisis yang akurat mengenai pelatihan dan pengembangan karir. Yang keenam, uraian dan perencanaan organisasi. Pengembangan seperti uraian dan perencanaan organisasi berkembang dari awal. Deskripsi jabatan menunjukkan kelebihan dan kekurangan dalam pertanggungjawaban. Yang ketujuh, uraian tanggung jawab. Uraian tanggung jawab memiliki jabatan dapat membantu aparatur dalam memahami beberapa tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.
Selanjutnya poin C, kualitas kinerja pelayanan publik. Kualitas kinerja pelayanan publik merupakan inti dari sebuah kinerja pelayanan. Kinerja pelayanan menjadi poin penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kualitas pelayanan publik menjadi indikator keberhasilan pelayanan publik yang diberikan. Kualitas pelayanan publik yang baik menjadi barometer bahwa pelayanan yang diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Evaluasi kinerja sebagai bentuk kontrol terhadap kinerja pelayanan publik di semua sektor, baik kepada individu ataupun kepada negara. Dilakukannya kontrol sebagai bentuk pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan agar berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Terus selanjutnya poin D, indikator kinerja pelayanan publik. Indikator kinerja menjadi bagian dari suatu kontrol terhadap kinerja yang dilakukan oleh aparatur. Apakah kinerja yang dilakukan sudah berjalan dengan sesuai dengan yang diharapkan atau belum? Ada unsur-unsur yang memenuhi dalam indikator kinerja yang mengukur kinerja aparatur. Yang pertama, tujuan. Menurut Kamus di Bahasa Indonesia, tujuan mempunyai arti haluan yang dituju. Haluan yang dituju, makna yang bisa juga dipakai dalam pengertian tujuan adalah sebagai maksud atau yang diinginkan. Pengertian tersebut bahwa tujuan itu untuk tidak berdiri sendiri. Tujuan harus dilakukan berdasarkan proses yang sesuai. Dengan tujuan tersebut, tujuan itu dihasilkan dari sebuah proses yang berjalan dalam sebuah sistem yang dibangun atas dasar keinginan, kebutuhan, dan persyaratan yang melekat. Selanjutnya standar. Standar merupakan ukuran pencapaian terhadap suatu tujuan yang ingin dicapai. Setiap tujuan yang mempunyai standar yang ingin dicapai untuk memastikan apakah kinerja berjalan secara baik atau tidak. Standar tujuan menjadi penting bagi organisasi. Untuk mengembangkan kinerja yang lebih baik, standar menunjukkan barometer terselesainya sebuah pekerjaan atau tercapainya sebuah tujuan. Yang ketiga, umpan balik. Umpan balik adalah hasil atau feedback yang ditimbulkan yang berbalik mengenai tujuan yang sudah dilakukan, dan setiap rangsangan untuk bertindak lebih lanjut. Umpan balik juga mempunyai arti tanggapan langsung dari pengamatan sebagai hasil kelakuan dari individu terhadap individu yang lain di Kamus Terbaru Bahasa Indonesia 2008. Yang selanjutnya, alat dan sarana. Alat dan sarana. Salah satu syarat dalam organisasi adalah adanya alat atau sarana prasarana yang memadai. Organisasi tidak akan mencapai tujuan yang diharapkan dengan mengabaikan aspek infrastruktur sarana yang cukup. Alat atau sarana prasarana atau instrumen baik seseorang untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya adalah mencapai tujuan yang sudah ditentukan oleh dalam organisasi tersebut. Tanpa alat atau sarana prasarana, kinerja tidak akan maksimal sumber daya manusia dan tidak bisa bekerja tanpa sarana prasarana. Apalagi kondisi sekarang dengan berbagai perkembangan zaman yang semakin kompleks dan global, kebutuhan sarana prasarana menjadi amat sangat penting untuk menunjang kinerja yang jauh lebih baik dari sebelumnya. 5. Kompetensi. Kompetensi menjadi syarat utama dalam kinerja. Kompetensi sumber daya manusia tanpa kompetensi pekerjaan tidak akan dapat diselesaikan secara baik. Selanjutnya 6. Peluang. Peluang pegawai dalam dunia kerja mempunyai peluang yang sama untuk meningkatkan kualitas personalnya. Peluang adalah kesempatan bagi setiap pegawai untuk menunjukkan prestasinya. Selanjutnya di poin E, penilaian kinerja pelayanan publik. Sebelum memahami tentang komprehensif tentang penilaian kinerja pelayanan publik, perlu dipahami dahulu tentang makna penilaian kinerja. Penilaian kinerja merupakan bentuk kontrol waktu yang dilakukan oleh pimpinan dalam rangka untuk memastikan bahwa tujuan dari organisasi dapat dicapai secara baik, yang dibuktikan dalam kinerja yang dilakukan oleh bawahan. Mangkunegara 2000 mengutip dari C. Menghinson 1981 di halaman 310 bahwa penilaian kinerja adalah suatu proses yang digunakan pimpinan untuk menentukan apakah seorang karyawan melakukan pekerjaannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Bab 4. Sumber daya aparatur pelayanan publik. Di poin A, pengertian sumber daya aparatur. Sumber daya manusia sumber daya aparatur merupakan aspek utama dalam mencapai tujuan organisasi.
sebagai aspek utama yang mengatur dan menjalankan sistem atau manajemen dalam organisasi menjadi tumpuan utama organisasi terhadap produktivitas atau output yang diharapkan bersama. Sumber daya manusia mempunyai peran strategis terhadap tujuan organisasi, bahkan menjadi sentral terhadap keberadaan organisasi. Sumarsono 2009 di dalam bukunya yang berjudul Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia mengemukakan bahwa sumber daya manusia mempunyai dua pengertian dasar penting untuk menjadi catatan bagi setiap pemimpin, memerhatikan kualitas dan kompetensi sumber daya aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan. Di poin B, rekrutmen dan promosi sumber daya aparatur. Rekrutmen dan sumber daya aparatur yang paling mendasar dalam penerimaan dan pengembangan aparatur negara. Aparatur negara sebagai sumber daya manusia mempunyai peran strategis dalam penyelenggaraan pelayanan publik untuk menghasilkan aparatur yang baik dan berkualitas serta komponen yang harus dilakukan secara transparan, profesional, dan akuntabel. Terus di poin C, kompetensi sumber daya aparatur. Persaingan pada masyarakat ekonomi atau ASEAN yang hari ini sedang berjalan memberikan implikasi yang cukup signifikan terhadap berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan. Berlakunya MEA menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia untuk terus-menerus melakukan berbagai perbaikan, inovasi, dan terobosan yang dapat memberikan nilai-nilai efektif dan efisiensi serta mengandung peluang yang cukup signifikan dalam kompetitif untuk dapatnya berdaya saing dan mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya. Yang poin D, profesionalitas dan akuntabilitas. Profesionalitas adalah berkaitan dengan profesi atau pekerjaan seseorang yang dilakukan secara profesional. Pekerjaan atau profesi adalah suatu hal yang harus diselesaikan atau dikerjakan sesuai dengan ketentuan penyelesaian pekerjaan tersebut. Pekerjaan tersebut dikatakan profesional jika dikerjakan dengan sungguh-sungguh, disiplin, berkualitas, dan sesuai dengan harapan dan tujuan yang diharapkan. Orang yang melakukan pekerjaan tersebut dikatakan sebagai orang yang profesional. Akuntabilitas dapat ditinjau dari aspek historis dan teoritik. Pada aspek historis, menurut Adik Sasmita 2011, akuntabilitas sebagai suatu sistem pertanggungjawaban yang sudah ada sejak zaman Mesopotamia tahun 4000 sebelum Masehi. Yang poin selanjutnya ASN menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Sebelum instansi pemerintahan akan berjalan secara baik dan berkualitas, jika semua stakeholder menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya, sistem yang dibangun dalam lembaga pemerintahan diatur sedemikian rupa untuk menghasilkan kualitas kinerja yang maksimal dan sesuai dengan harapan masyarakat. Penggunaan sistem harus satu arah jarum jam, tidak boleh ada yang melawan arus, seimbang dan sejajar. Mematuhi segala untuk bentuk peraturan dan tatanan agar terus bergerak dan dinamis. Dinamisasi pergerakan harus didukung oleh soft skill dan tujuan yang pasti dan jelas. Tentunya hal ini harus dilakukan oleh sumber daya aparatur sebagai satu kesatuan yang menyatu dengan sistem yang bergerak di dalamnya. Pergerakan dan dinamika sumber daya aparatur dalam organisasi dibangun atas dasar tujuan yang ingin dicapai. Dalam konteks ini, sistem dalam tahanan instansi pemerintahan adalah reformasi birokrasi yang ayat 2013 di halaman 24-25 menjelaskan bahwa reformasi birokrasi memberikan ruang gerak bagi setiap masyarakat dalam menerima pelayanan sebaik-baiknya dari pemerintahan dalam rangka meningkatkan kualitas lembaga pemerintahan dalam aspek kebijakan publik, pelayanan, sarana dan prasarana, dan kemanfaatan pelayanan bagi penggunaan pelayanan. Yang selanjutnya reformasi birokrasi pelayanan publik di bab 5. Reformasi birokrasi kesatuan sebuah kebutuhan menurut Kamus Terbaru Bahasa Indonesia di 2008. Reformasi adalah perubahan untuk memperbaikan suatu masyarakat atau pemerintahan yang biasanya di bidang politik, agama, sosial, dan lain-lainnya. Gerakan reformasi terus berkembang dengan berbagai perubahan dan pembaruan yang diharapkan oleh
elemen-elemen masyarakat, reformasi politik, ekonomi, sosial, dan budaya terus mengalami perubahan dan pengembangan. Tak ketinggalan, birokrasi juga memahami perubahan sesuai dengan prinsip kebutuhan masyarakat. Reformasi birokrasi dilakukan dalam rangka menyapu debu kotor yang melekat dan sulit untuk dibersihkan dalam kehidupan birokrasi yang dikotori oleh sistem birokrasi zaman di era Orde Baru. Bahkan budaya di era Orde Baru masih melekat dalam sistem birokrasi Indonesia sampai hari ini. Budaya minta dilayani masih seringkali terjadi di beberapa lembaga atau instansi. Paradigma aparatur tidak menempatkan posisi yang tanggung jawabnya sesuai dengan proporsinya. Mindset yang masih terbelenggu oleh sekedar menjalankan aktivitas pekerjaan tanpa memperhatikan aspek inovasi dan kreativitas untuk meningkatkan kualitas kinerja. Selanjutnya, konsep reformasi birokrasi. Secara konseptual, pelaksanaan reformasi birokrasi adalah dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Sejak awal reformasi berlangsung, reformasi birokrasi mengalami ketinggalan dari reformasi yang lain, misalnya reformasi di bidang politik, ekonomi, dan lain-lainnya yang melakukan berbagai perbaikan dengan berbagai perubahan yang dilakukan. Pada tahun 2004, pemerintah memberikan penegasan bahwa birokrasi sudah saatnya melakukan revitalisasi dengan reformasi birokrasi untuk tujuan good government sebagai kebutuhan bagi masyarakat. Terus selanjutnya, kebijakan reformasi birokrasi. Kebijakan reformasi birokrasi pada seluruh unsur di pemerintahan, baik di pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, memberikan peluang cukup signifikan untuk meningkatkan dan mengembangkan aparatur negara lebih baik dan berkualitas. Kualitas aparatur dalam instansi memberikan dampak yang lebih baik terhadap peningkatan kualitas birokrasinya. Tentu saja kinerja yang dilakukan juga akan mengalami peningkatan secara langsung. Kompetensi aparatur yang akan memengaruhi kinerja yang dilakukan. Kesinambungan mempunyai dampak signifikan terhadap output yang dihasilkan dari kinerja pegawai. Di pemerintahan daerah yang mempunyai budaya dan dinamika yang berbeda-beda antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, tentunya tantangan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi semakin kompleks mengingat kebutuhan masyarakat yang semakin hari semakin banyak. Lanjut di poin B, reformasi pelayanan publik. Reformasi pelayanan publik seakan-akan sudah menjadi budaya yang tidak baik yang dilakukan secara terorganisir dalam terstruktur. Tidak heran jika banyak yang mengatakan bahwa mental para birokrat masih lemah, formalitas kinerja dalam birokrasi masih melekat dalam diri aparatur yang ditandai dengan aktivitas kinerja hanya sebagai rutinitas belaka. Sebagai sarana untuk mencapai good governance yang melahirkan konsep good governance, e-governance menurut Suwaidi 2010 sebagai aplikasi dari alat-alat elektronik terkait dengan interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dan pemerintah dengan kalangan pengusaha serta menjadi kegiatan operasional internal pemerintah. Selanjutnya di bab 6 good governance, di poin pengertian good governance. Pengertian good governance mendefinisikan bahwa good governance adalah the exercise of political, economic, and administrative authority and nation affair at all level. Penerapan kekuasaan politik, ekonomi, dan administratif untuk mengelola urusan suatu bangsa pada semua tingkat. Prinsip penting dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah good governance, pemerintahan yang baik. Good governance sebagai tujuan utama dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai goal, tentunya good governance membutuhkan sebuah proses penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas, profesional, dan akuntabel. Good governance adalah kaidah dasar menjadi satu tujuan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan tata pemerintahan yang baik bersumber dari proses dan sistem yang sangat baik. Selanjutnya, konsep good governance. Konsep good governance adalah salah satu tujuan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Setiap lembaga atau instansi pemerintahan saat ini berlomba-lomba dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan untuk menjadi yang terbaik dengan mencapai good governance, menjalankan program kinerja sesuai dengan visi dan misi pemerintah, melaksanakan pelayanan secara profesional, dan lain sebagainya. Pemerintah pusat dalam rangka pencapaian good governance melakukan berbagai langkah konkret dalam penyelenggaraan negara. Secara implisit, Safroni 2012 mengutip pendapat Sofyan
Sofyan Effendi dalam loka karyanya Nasional Reformasi Birokrasi yang diselenggarakan di kantor Menteri PAN pada tanggal 22 September 2005 bahwa istilah government dan governance kali ditafsirkan secara sama dan dianggap mempunyai pengertian yang sama, yaitu cara menerapkan otoritas dalam suatu organisasi, lembaga, atau negara. Selanjutnya di poin B, konsep good governance. Selanjutnya di poin C, aktualisasi pelayanan publik dalam good governance. Di poin C, aktualisasi pelayanan publik dalam good governance dalam pencapaiannya harus didukung oleh public service sebagai orientasi dalam penyelenggaraan pelayanan. Pelayanan publik menjadi bagian penting dalam pencapaian tujuan pemerintahan yang baik, bahkan pelayanan publik menjadi indikator penting dalam rangka good governance. Pelayanan publik berhubungan langsung dengan masyarakat sebagai penerima pelayanan. Jika pelayanan yang diberikan bersifat baik dan memuaskan, maka penilaian terhadap kinerja pelayanan adalah menjadi lebih baik. Pelayanan publik memberikan implikasi jangka panjang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan menjadi barometer terwujudnya pemerintahan yang baik. Pelayanan yang diberikan bersifat jangka panjang dan terus-menerus sebagai dengan kebutuhan yang dialami oleh masyarakat. Selama masyarakat masih membutuhkan pelayanan, maka disitulah peran pelayanan publik oleh aparatur terus dilakukan. Di poin D, reorientasi good governance melalui reformasi dan birokrasi. Tujuan good governance yang menjadi harapan masyarakat Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan harus didukung secara penuh dari semua stakeholders yang bekerja sama dalam tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, dari pimpinan bawahan berkolaborasi membangun bangsa melalui peran masing-masing. Kondisi birokrasi di Indonesia masih belum sepenuhnya bersih dan baik. Masih ada persoalan yang muncul di dalamnya, entah itu korupsi birokrasi masih menjadi permasalahan besar dalam kehidupan birokrasi di Indonesia ini. Selanjutnya di poin E atau poin terakhir di good governance sebagai goals. Good governance sebagai goals menjadi tatanan pemerintahan yang baik adalah memberikan kepuasan dalam bidang pelayanan publik bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai dengan kepentingan masyarakat dan sistem pengelolaan dan yang profesional. Good governance sebagai goals dalam penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan berbagai konsepsi dasar dalam pengembangan sistem manajerial instansi pemerintahan, penggunaan sumber daya manusia yang komprehensif, kualitas sarana prasarana yang memadai sebagai penunjang terhadap kinerja aparatur, serta aspek kepemimpinan yang visioner. Tujuan akhir dari sistem pemerintahan adalah good governance, yaitu tatanan pemerintahan yang baik dalam segala aspek. Menjadi good governance sebagai goals adalah merupakan bagian dari membangun pemerintahan secara baik. Untuk mencapai tujuan good governance, pemerintah tidak bisa berdiri sendiri atau berjalan sendiri. Sektor pemerintah dan non-pemerintah berkolaborasi membangun pemerintahan dengan berbagai fungsi sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya. Peran yang strategis dalam pencapaian terhadap good governance, hubungan yang harmonis antara ketiganya dengan berbagai tugas dan fungsi yang melekat dalam dirinya memberikan dampak percepatan terhadap pencapaian tujuan tersebut, terutama pada pemerintahan daerah dengan hak otonom yang dibangun dalam rumah tangga daerah. Kancana Safi dan Welasari 2015 memberikan pemahaman tentang ketentuan sebuah pelayanan itu berkualitas sebagai berikut. Yang pertama, adanya keandalan atau reliability. Yang kedua, adanya tanggapan baik atau responsiveness. Yang ketiga, adanya kecakapan yang berwenang atau kompeten. Yang keempat, adanya jalan untuk memulai atau akses. Yang kelima, adanya sopan santun. Yang keenam, adanya hubungan baik. Yang ketujuh, adanya kepercayaan. Yang kedelapan, adanya jaminan. Yang kesembilan, adanya pengertian. Yang kesepuluh, adanya penampilan yang baik. Pelayanan menjadi bagian tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan. Pelayanan merupakan sumber
atau bentuk konkret pemerintah dalam melayani masyarakatnya. Kebutuhan masyarakat terhadap pemerintah adalah bersifat administratif maupun pemenuhan terhadap barang atau jasa. Pemerintah sebagai penyedia pelayanan tentunya harus melakukan pelayanan publik secara optimal untuk menghasilkan pelayanan publik. Mungkin itu saja yang dapat saya sendiri sampaikan di dalam buku Manajemen Pelayanan Publik karangan Hayat. Semoga penulis buku Manajemen Pelayanan Publik selalu diberi kesehatan selalu dan selalu dilancarkan segala urusannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.